Nama saya Remasi dengan NIM 197421146 semester 6. Saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia. Dan pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum dagang internasional. Menurut Rafiqul Islam, definisi hukum dagang internasional yaitu a wide-ranging transnational commercial exchange of goods and services between individual business person, trading bodies, and states. Tujuan hukum perdagangan internasional itu untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara, meningkatkan standar hidup umat manusia, dan meningkatkan lapangan tenaga kerja. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yang pertama, A. Negara. Imunitas negara. B. Organisasi perdagangan internasional, organisasi internasional antar pemerintah, organisasi internasional non-pemerintah. C. Individu, perusahaan multinasional, dan bank. Internasional yang pertama, perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam 3 bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Hukum kebiasaan. Sebagai suatu sumber hukum kebiasaan perdagangan merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang pertama-tama lahir dalam hukum perdagangan internasional. Prinsip-prinsip hukum umum. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian yang diterima luas. Peran sumber hukum ini kebiasaannya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukumnya keempat ini tampaknya memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum. 5. Kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. 6. Hukum nasional signifikan. Hukum nasional sebagai sumber hukum dalam hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak sebagai sumber hukum perdagangan internasional di atas. Materi tentang hukum dagang internasional yang bisa saya sampaikan, semoga dapat membantu bagi kita semua dan dapat menambahkan wawasan tentang hukum dagang internasional bagi kita. Terima kasih.